Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Safia Ramadianti dengan NPM 203403162. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 11 akan mempresentasikan budaya dan sejarah perkembangan Islam. Di sini ada A, budaya dalam pandangan Islam. Yang pertama ada makna budaya. Secara bahasa, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Kata budiya itu sendiri merupakan bentuk jamak dari budi, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya menurut istilah, para pakar memberikan definisi yang beragam. Yang pertama, menurut Kuncalaningrat mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Taylor, bahwa budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kebudayaan. Kita menyebutnya cultural universal. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua ada mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Yang keempat ada bahasa. Yang kelima kesenian. Keenam sistem pengetahuan. Yang ketujuh religi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, bisa dipahami bahwa budaya atau kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang melekat dan hidup di masyarakat sebagai sebuah sistem yang dinamis dan berkaitan dengan masalah agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni, dan lainnya. Yang kedua ada pandangan Islam terhadap kebudayaan. Dalam korelasi agama dan budaya ini maka menipu oleh mekanisme yang berlaku dalam Islam. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini disebut pada kaidah fikih, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum, bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat yang merupakan bagian dari budaya manusia mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Yang kedua ada akulturasi kebudayaan. Maksudnya adalah bahwa ada tradisi masyarakat yang bertentangan dalam Islam. Misalnya melaksanakan upacara 7 hari orang meninggal ataupun 40 hari orang meninggal. Yang ketiga ada kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kebudayaan yang bertentangan sebagaimana yang disebutkan pada ketiga poin di atas, kebudayaan yang mana nas atau dalilnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. B. Sejarah dan kebudayaan pada masa Nabi. Yang pertama ada keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Kata Mekah sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang berada di Jazirah Arab. Mekah terdiri dari gunung-gunung, daratan tinggi, daratan yang sangat tandus, serta alam yang sangat gersang. Tidak mudah orang dapat tinggal atau menetap di daerah ini. Oleh karena itu, semenanjung ini tidak dikenal dunia oleh pada waktu itu. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, barulah orang mengetahui tempat tersebut. Yang kedua, keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kota suci Mekah. Tahun kelahirannya dikenal dengan tahun gajah karena pada tahun itu pasukan Abrahah, seorang gubernur dari kerajaan Habsyi, dengan menunggangi gajah mereka menyerang untuk menghancurkan Ka'bah, akan tetapi maksud dan tujuannya tidak tercapai. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode Mekah. Ciri pokok dari periode ini adalah pembinaan dan pendidikan tauhid. Yang kedua, periode Madinah. Ciri pokok dari periode ini adalah pendidikan sosial dan politik. Yang ketiga ada periode Mekah. Pada periode ini, dakwah Islam 3 tahun pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada 3 cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
dalam penyebaran Muslim pada periode ini. Yang pertama, secara rahasia. Pada tahap ini, Nabi menyampaikan Islam dalam ruang lingkup yang keluarganya sendiri dan teman dekatnya. Yang kedua, secara resmi rahasia. Dia menyebarkan agama Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Yang ketiga, secara terang-terangan. Dia berdakwah secara terang-terangan ke segenap lapisan masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Ketiga tahapan Nabi Muhammad selama kurang lebih 13 tahun di Mekah dengan fokus kepada penanaman nilai ketauhidan kepada umatnya. Yang keempat, periode Madinah. Rasulullah bersama sahabatnya melakukan hijrah ke Madinah disebabkan oleh beberapa sebab. Yang pertama, karena bedanya iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. Yang kedua, karena pada umumnya Nabi tidak dihormati di negaranya sendiri, sehingga Nabi Muhammad sama sekali tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Yang ketiga, karena tantangan yang dihadapi di Madinah tidak sekeras di Mekah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah. Yang pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad Yudina dengan NPM 203403166 akan menjelaskan tentang masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi pada 11-13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Setelah Rasulullah SAW wafat, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah ini terjadi pada peristiwa Thaqifah Bani Sa'idah. Sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat sentral, maksudnya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh khalifah itu sendiri. Akan tetapi, meskipun demikian, dalam memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Abu Bakar mengeluarkan kebijakan dalam berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut. A. Bidang politik. Dalam bidang politik ini, Abu Bakar mengeluarkan kebijakan seperti pemerintahan berdasarkan musyawarah. Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab Allah, dalam hadis Rasul, dan jika tidak ditemukan maka beliau bermusyawarah. 2. Kekuasaan undang-undang, artinya di mata undang-undang semuanya sama, baik itu pejabat, rakyat, muslim, dan non-muslim. Di bidang ekonomi, Abu Bakar selama masa pemerintahannya menerapkan beberapa kebijakan umum dalam bidang ekonomi, antara lain sebagai berikut. 1. Menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. 2. Tidak menjadikan ahli badar, orang-orang yang berjihad pada perang badar, sebagai pejabat negara. 3. Tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. 4. Mengelola barang tambang atau yang suka disebut rikos, yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja, sehingga menjadi sumber pendapatan negara. 5. Menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. 6. Tidak merubah kebijakan Rasulullah dalam masalah jizyah, pajak perseorangan yang dikeluarkan oleh non-muslim. Selanjutnya, bidang keagamaan. 1. Memerangi kaum ridot, murtad. Kekhalifahan Abu Bakar yang begitu singkat sangat disibukkan dengan peperangan. Dalam pertempuran itu tidak hanya melawan musuh-musuh Islam dari luar negeri, tetapi juga dari dalam setelah Rasulullah SAW wafat. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan Abu Bakar karena ada beberapa alasan, diantaranya 1. Para penghafal wahyu banyak yang gugur di medan pertempuran, dan yang kedua,
Sarana penulisan wahyu berupa daun-daun, kayu-kayu, dan tulang-tulang adalah benda-benda yang mudah rusak. Kalau kedua hal tersebut habis dan lenyap, akan membahayakan kemurnian wahyu. Yang kedua, ada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an dari 13 sampai 23 Hijriah sampai 634 sampai 644 Masehi, 10 tahun 6 bulan. Di sini terlihat perbedaan ketika Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah oleh orang muslim, sedangkan Umar bin Khattab dipilih oleh satu orang saja, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq bisa dibilang cukup gemilang di antara pada masa kekhalifahan yang lainnya, karena ada beberapa bidang yang terrealisasikan pada masanya, di antaranya A. Bidang politik. Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut juga dengan Ahlul Hali wal Aqdi. Secara etimologi, Ahlul Hal wal Aqdi adalah lembaga penengah dan pemberi fatwa. Sedangkan secara terminologi adalah wakil rakyat yang duduk sebagai anggota majelis syuro, yang terdiri dari alim ulama dan kaum cerdik pandai atau cendekiawan yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat. Adapun Ahlul Hal wal Aqdi terdiri dari 1. Majelis Syuro atau Dewan Penasihat yang terdiri dari 3 bentuk. Pertama, Dewan Penasihat Tinggi yang terdiri dari pemuka sahabat yang terkenal seperti Ali, Utsman, dan lain-lain. Kedua, Dewan Penasihat Umum terdiri dari banyak sahabat dari pihak Ansor dan Muhajirin. Ketiga, Dewan antara penasihat tinggi dan umum. 2. Al-Khatib, sekretaris negara, diantaranya adalah Abdullah bin Arqam. 3. Nizamul Mali, departemen keuangan, mengatur masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi seperti ganimah, jizyah, fa'i, dan lain-lain. 4. Nizamul Idori, departemen administrasi, bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. 5. Departemen keamanan. 6. Departemen pendidikan, dan lain-lain. B. Ada bidang militer. Karena para pembangkang yang ada di dalam internal negara telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar, maka pada bidang militer ini banyak ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Di antara wilayah-wilayah yang dapat dikuasai pada masa Umar adalah sebagai berikut. 1. Perluasan Islam ke Syria. 2. Jatuhnya kota Damaskus. 3. Jatuhnya kota Baitul Maqdis. 4. Melanjutkan pengembangan Islam di Persia atau Iran. 5. Melanjutkan pengembangan Islam di Mesir. Bidang ekonomi. Adapun kebijakan dalam bidang ekonomi yang diperlakukan pada masa Umar adalah sebagai berikut. 1. Al-Kharaj atau pajak tanah. Kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang. Tetapi bertalian dengan ini diadakan pajak tanah atau Al-Kharaj. Ganimah, semua harta rampasan perang dimasukkan ke dalam Baitul Mal. 3. Pemerataan zakat. 4. Lembaga perpajakan. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, suara mayoritas menghendaki dan mendukung Utsman bin Affan. Pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Akan tetapi pada masa kepemimpinannya banyak terjadi konflik, huru-hara, dan fitnah yang membawa kepada kematiannya. Mereka tidak puas dan kecewa disebabkan karena Utsman telah lanjut usianya 70 tahun. Sifatnya yang lemah lembut, kurang tegas, cenderung mempekerjakan orang-orang terdekatnya. Ia laksana sebagai boneka di hadapan kerabatnya. Harta kekayaan negara dibagi-bagikan oleh kerabatnya tanpa terkontrol olehnya. Meskipun demikian, ada beberapa program penting yang terlaksana di masa pemerintahannya, yaitu membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun jalan, membuat jembatan, membangun masjid, memperluas dan merenovasi Masjid Nabi di Madinah. Dan yang terakhir adalah penulisan Al-Quran.
Yang terakhir adalah masa Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana dikatakan oleh Tabani yang dikutip oleh Syababi, setelah Ali dijabat menjadi khalifah, ia mengeluarkan dua kebijaksanaan, yaitu memecat kepala daerah angkatan Utsman dan menggantikan dengan gubernur baru. Dua, mengambil kembali tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada famili-familinya dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Di antara peristiwa pemberontakan terbesar yang terjadi pada masa Ali, yang pertama adalah Perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah, Tolhah, Zubair, dan Abdullah bin Zubair, tetapi kemenangan ada pada Ali. Kedua, Perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yang diakhiri dengan peristiwa tahkim perundingan. Peristiwa ini menyebabkan terpecah belahnya umat Islam pada tiga kelompok, yakni Syiah, Khawarij, dan Sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Akibatnya, Ali dan kelompoknya jadi lemah dan akhirnya pada tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali dibunuh oleh kelompok Khawarij. Selanjutnya, jabatan khalifah dilanjutkan oleh anaknya Hasan, yaitu akan tetapi karena lemah, dia hanya menjabat selama 6 bulan dan kekuasaan selanjutnya dilanggar oleh Muawiyah sehingga ditentang oleh Husain bin Abi Thalib, yang akhirnya terjadi perang antara keduanya di Karbala dan kemenangan berada di pihak Muawiyah. Walaupun pada masa pemerintahan Ali keadaannya tidak stabil dan tidak begitu lama, akan tetapi ada beberapa prestasi yang diraih pada masa kekhalifahannya, diantaranya sebagai berikut. A. Memajukan dalam bidang ilmu bahasa. B. Membenahi keuangan negara Baitul Mal. C. Mengganti pejabat yang kurang konsisten. D. Bidang pembangunan, khususnya pembangunan kota Kufah. Selanjutnya ada Bani Umayyah, kekhalifahan setelah masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah mencatat bahwa kekhalifahan Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui pemilihan secara demokratis berdasarkan suara terbanyak sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah berkuasa dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Khalifah dinasti Umayyah di Suriah berjumlah 14 orang dan berasal dari dua keluarga, yaitu 3 orang dari keluarga Harb dan 11 orang dari keluarga Abi al-As. Ia berhasil menciptakan keamanan dan dalam negeri dan kemakmuran. Perluasan wilayah Islam pada masanya juga sukses hingga mencapai Afrika Utara, Khurasan, dan Bukhara. Adapun nama-nama khalifah yang berkuasa pada masa Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik ibnu Marwan, Al-Walid ibnu Abdul Al-Malik, Umar ibnu Abdul Al-Aziz, dan Hisham ibnu Abdul Al-Malik. Kekhalifahan Bani Umayyah banyak diisi dengan program-program besar, mendasar strategis, dan banyak melahirkan golongan dan aliran dalam ajaran Islam. Pada masa Umayyah juga terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu agama, ilmu umum, kebudayaan, dan peradaban. Di antara program yang besar, mendasar, dan strategis itu ialah melakukan ekspansi perluasan wilayah Islam yang menjangkau ke Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Irak, Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kigris di Asia Tengah. Selain perluasan wilayah, Khalifah Umayyah juga memberikan perhatian dan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan. Bentuk perhatian dan dorongan terhadap pendidikan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 524 tahun, dari tahun 130 sampai 656 Hijriah atau
750 sampai 1258 Masehi. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya yaitu Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Dengan demikian, dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad sangat maju sebagai pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Berikut daftar beberapa kemajuan yang berhasil dicapai pada masa dinasti Abbasiyah. Di bidang agama, yang pertama ilmu fikih. Para tokoh di bidang fikih dan pendiri mazhab adalah Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua ilmu tafsir. Para tokohnya adalah Ibnu Jarir al-Tabari, Ibnu Atiyah al-Andalusi. Yang ketiga ilmu hadis. Para tokohnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Al-Nasa'i, dan Imam Baihaqi. Yang keempat ilmu kalam. Para ahli di bidang ilmu kalam adalah yaitu antara lain Imam Abu Hasan al-Sya'ari, Imam Abu Mansur, dan lainnya. Yang kelima ilmu bahasa. Di antara ilmu bahasa yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah adalah ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu bayan, ilmu badi, dan ilmu arud. Selanjutnya di bidang ilmu umum. Yang pertama filsafat. Para filsuf Islam pada masa itu antara lain Abu Ishaq al-Kindi, Abu Nasir al-Farabi, dan lainnya. Yang kedua ilmu kedokteran. Para ahlinya dan lainnya. Yang kelima ilmu bahasa. Di antara ilmu bahasa yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah adalah ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu bayan, ilmu badi, dan ilmu arud. Selanjutnya di bidang ilmu umum. Yang pertama filsafat. Para filsuf Islam pada masa itu antara lain Abu Ishaq al-Kindi, Abu Nasir al-Farabi, dan lainnya. Yang kedua ilmu kedokteran. Para ahlinya adalah Ibnu Sina atau Avicenna dan Abu Bakar Ar-Razi. Yang ketiga matematika. Para ahli matematika adalah Al-Khawarizmi, Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail. Yang keempat farmasi. Di antara ahlinya yaitu Ibnu Baitar. Karyanya yang terkenal adalah Al-Mughni. Yang kelima ilmu astronomi. Para ahlinya yaitu Abu Mansur al-Jabir al-Batani. Al-Batani adalah pencipta teropong bintang pertama. Yang keenam di geografi. Tokohnya adalah Abu Hasan al-Mas'udi, seorang penjelajah yang mengadakan perjalanan sampai Persia, India, Sri Lanka, Cina, dan penulis buku Maruz al-Jahab. Yang keenam di geografi. Tokohnya adalah Abu Hasan al-Mas'udi, seorang penjelajah yang mengadakan perjalanan sampai Persia, India, Sri Lanka, Cina, dan penulis buku Maruz al-Jahab Wahaddin al-Jawahir. Yang kedua Ibnu Khuzaimah, berasal dari Persia. Yang ketujuh adalah sastra. Para tokoh yang ahli di bidang sastra antara lain Abu Nawas dengan salah satu seorang penyair terkenal dengan karya cerita humornya. Yang kedua Al-Nasyari, penulis buku Alfu Lailah wa Lailah. Akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Setelah kehancuran dinasti Abbasiyah, lahirlah dinasti kecil dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa
Khalifah Abbasiyah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dinasti Umayyah yang terletak di Spanyol Andalusia. Sejarah mencatat bahwa Islam berjaya di Eropa pada abad pertama hingga abad ke-7 Hijriah atau abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Yang kedua, dinasti Fatimah yang terletak di Mesir. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Yang ketiga, dinasti Turki Utsmani yang terletak di Turki. Setelah terjadinya penyerangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menyebabkan kehancuran dunia Islam, namun kehancuran itu tidak serta-merta di seluruh dunia Islam. Ada beberapa pilar yang masih tersisa yang melanjutkan dunia Islam, diantaranya Kekhalifahan Turki Utsmani di Turki. Dinasti Safawi yang terletak di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarikat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Yang kelima, dinasti Moghul yang terletak di India. Kerajaan Moghul adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Terakhir ada Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Banyak teori-teori dari para ahli. Yang pertama ada masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Cina, dan India, mereka datang ke Indonesia untuk berdagang pada abad ke-7 Masehi, ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Yang kedua, masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Di samping tentang masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7, beberapa ahli justru meyakini jika sejarah masuknya Islam di Indonesia baru dimulai pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada penemuan-penemuan sebagai bukti yang kuat, diantaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad, berita dari Marco Polo, penemuan batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, juga berita datang dari Ibnu Battuta. Ahmad Mansur Suryanegara mengintisarkan menjadi 4 teori besar, yaitu teori Gujarat. Menurut Profesor Dr. Snow Hurjunj, hanya akibat sistem penulisan sejarah Islam Indonesia mengikuti hasil penulisan sarjana Belanda, terutama mengikuti teori Profesor Dr. Snow Hurjunj, maka diteorikan Islam masuk dari Gujarat. Yang kedua, teori Makkah menurut Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka dalam seminar masuknya Islam di Indonesia di Medan menggunakan fakta yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang, yang mana masuknya Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Dalam cerita dinasti Tang tersebut menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera, yang mana disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya Arab. Yang ketiga ada teori Persia dari Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Profesor Dr. Abu Bakar Aceh mengikuti pandangan Jajadiningrat. Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapatnya didasarkan pada sistem baca atau sistem mengeja membaca huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat. Yang keempat, teori Cina menurut Profesor Dr. Slamet Muljana. Profesor Dr. Slamet Muljana tahun 1968, Islamisasi Cina di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan di Indonesia
dijadikan pertimbangan peran orang-orang Cina dalam Islam di Nusantara. Yang selanjutnya, metode penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Yang kedua, saluran perkawinan. Para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada penduduk pribumi, sehingga para penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar tersebut. Yang ketiga, saluran tasawuf. Pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat, ada saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok-pondok yang diselenggarakan oleh guru, kiai, dan ulama-ulama. Yang kelima, ada saluran kesenian. Saluran Islamisasi yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang yang dipakai Sunan Kalijaga adalah yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Yang keenam, saluran politik. Tidak sedikit yang masuk Islam karena rajanya. Yang keempat, ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Perlak. Yang kedua, Kerajaan Perlak didirikan pada pertengahan abad 9 Masehi. Yang kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan pada tahun 1514 Masehi. Yang ketiga ada Kerajaan Demak yang didirikan pada tahun 1478. Yang keempat ada Kerajaan Mataram Islam yang didirikan pada tahun 1586 Masehi. Yang kelima ada Kerajaan Cirebon yang didirikan pada tahun 1522 Masehi. Yang keenam ada Kerajaan Banten yang didirikan pada tahun 1525 Masehi. Dan yang terakhir ada Kerajaan Islam Banjar yang didirikan pada tahun 1520 Masehi.